Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menuju sore hari, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sandra, yang telah diberi kesempatan untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul dan menghadiri kelas debat ilmiah episode 5 dengan tema strategi dan tips memenangkan mosi moral dan etika. Dan berterima kasih juga kepada seluruh partisipan yang meluangkan waktunya untuk hadir dan juga kepada seluruh tim yang berpartisipasi untuk berjalannya event pada hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan rundown. Rundown akan dimulai dengan pembukaan oleh moderator dari saya dan dilanjutkan kata sambutan oleh Ketua Divisi Advokasi yaitu Bu Anissa Rahmayani selaku perwakilan dari MDF dan dilanjutkan sesi foto bersama, lalu dilanjutkan penjelasan materi oleh pemateri Batara Mulia dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan ditutup oleh moderator dan tidak lupa juga dengan mengisi form absensi dan feedback. Demikian rundown yang dapat saya sampaikan. Mari kita lanjutkan dengan kata sambutan oleh Ketua Divisi Advokasi dari MDF, yaitu Bu Anissa Rahmayani. Tempat dan waktu saya dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan selamat datang untuk semua peserta kelas debat ilmiah episode 5, dan juga kepada pemateri kita hari ini ada Kak Batara Mulia. Nah, yang pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh peserta serta pemateri yang sudah mau meluangkan waktunya untuk join kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di kata sambutan ini adalah bahwa mungkin ya di sini ada beberapa ya, atau untuk informasi ya bagi pemateri juga mungkin belum tahu ya kalau kegiatan kelas debat ilmiah ini merupakan kegiatan rutin dari MDF yang dilaksanakan setiap bulannya, dan untuk tahun ini sudah yang kelima kalinya. Jadi ini ada episode kelima. Mungkin di sini dari peserta ya ada beberapa yang sudah ikut, mungkin ada yang kelima kali ya, atau bahkan yang sudah lebih dari sekali, atau bahkan mungkin ada yang masih baru pertama kali. Jadi saya memperkenalkan sedikit ya, khususnya bagi yang baru pertama kali ikutan KDI ya, atau kelas debat ilmiah ini. Jadi di kelas ini tuh kita MDF itu mempunyai misi dan visi agar MDF itu dapat memberikan wadah ataupun memfasilitasi suatu platform ataupun suatu kegiatan pun dijangkau oleh halayak umum secara gratis mengenai tentang debat ya. Jadi debat sebagai media berpikir kritis, dan sehingga debat ini tidak hanya eksklusif bagi mereka yang sering ikut lomba saja gitu. Karena memang MDF ini kan adalah suatu lembaga yang pada pengembangan daya berpikir kritis anak muda khususnya. Jadi dan melalui media debat. Jadi mungkin ada yang dia ingin mengembangkan daya berpikir kritis tapi tidak ingin melanjutkan atau mewujudkannya dalam lomba gitu ya, perlombaan perdebatan, tapi dia suka gitu dengan ikut-ikut webinar debat itu. Tapi nah, webinar debat saat ini tuh mungkin masih terbatas ya, atau eksklusif untuk mereka yang cenderung akan terjun ke lomba debat. Nah, di sini kita tidak membatasi siapapun pesertanya, apakah dia harus setelah dari sini dia harus ikut lomba, tapi ya memang harapan kita dengan adanya kegiatan ini harapan kita bakal semakin banyak gitu ya yang semakin tertarik untuk ikut lomba debat, tetapi tidak membatasi bahwa yang ikut ini harus mereka yang akan ikut lomba gitu. Jadi terbuka untuk siapa saja yang
berkeinginan untuk meningkatkan daya berpikir kritisnya. Dan di setiap episode kita juga mengundang berbagai pemateri ya, hampir dari seluruh Indonesia. Kalau misalnya kalau setahun lalu itu sebenarnya KDI itu ada ya, sudah ada dari tahun 2019, tapi karena dia offline jadi terbatas, pemateri yang diundang itu hanyalah di Better Medan. Salah satu keuntungan kegiatan online ini adalah kita bisa mencakup peserta dan pemateri dari seluruh Indonesia, bahkan sampai juga ya. Itu salah satu keuntungannya, sehingga di KDI 2021 ini pematerinya lebih bervariasi ya, dan mulai dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan juga pernah. Jadi bervariasi, jadi kita memang benar-benar bisa ilmunya semakin banyak lah gitu, karena semakin bervariasi background dari pemateri-pematerinya, dan juga pesertanya yang dijangkau itu juga semakin banyak. Nah, harapannya juga dengan seperti ini nanti daya daya berpikir kritis, atau tujuan dari MDF untuk membuat debat ini menjadi inklusif bagi semua orang dapat tercapai. Semoga saja seperti itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan ini saya membuka secara resmi kegiatan kelas debat ilmiah episode 05. Semoga dapat berjalan lancar sampai selesai nanti ya, sampai sesi tanya jawab. Diharapkan semua peserta tetap fokus ya. Dan kalau ada yang kurang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan saat sesi Q&A. Saya ucapkan terima kasih, dan saya kembalikan ke Sandra sebagai moderator. Baik, terima kasih Kak Anissa atas kata sambutannya. Sebelum kita masuk kepada inti acara, sebelumnya kita mari berfoto bersama dan akan didokumentasikan oleh saya. Teman-teman harap menyalakan kamera untuk dapat didokumentasikan. Oke, teman-teman, aku mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman untuk tersediaannya. Sekarang kita mari lanjutkan kepada inti acara, yaitu pemateri dari Pak Batara Mulia. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih sudah membuka acara kegiatannya. Tolong tunggu saya share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Oke, selamat datang semuanya ke kelas debat ilmiah yang kelima. Kali ini dengan topik membahas memenangkan mosi moral dan etika. Untuk perkenalan sebenarnya tidak dibutuhkan karena siapapun yang membawa materinya harus harusnya bisa bagus aja. Dan kalau ada yang pertanyaan dan lain-lain bisa dibahas nanti. Nah, untuk untuk membahas mosi moral dan etika dalam debat itu kita harus mengerti dulu apa saja bentuk mosi etika dan moral dalam debat. Karena di dalam debat kan kalian pasti sudah pernah lihat mosi mengenai kebijakan, mosi mengenai membuat sebuah solusi baru dan lain-lain. Mosi moral dan etika itu memiliki bentuknya sendiri. Nah, yang akan saya bahas ini ada 3 bentuk umum untuk mosi moral dan etika. Yang pertama adalah menilai moral. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini dikatakan value judgment, di mana mosinya berbentuk dewan ini percaya bahwa. Nah, mosi seperti ini tuh nggak harus selalu dibuktikan hasilnya atau prosesnya, tapi boleh melihat nilai moralitasnya doang. Sebentar bakal kelihatan kok akan ada argumen yang bisa memenangkan debat atau sudah sangat meyakinkan, walaupun hasilnya justru nggak ada. Yang kedua, bentuk mosi moral atau etika itu yang mengubah status quo, mengubah dunia ini. Contohnya, mosi di mana dewan ini memilih dunia di mana. Ini harus ada pertanyaan moral dan etika untuk melihat apakah dunia kita sekarang itu memiliki sebuah masalah dengan
dengan tata jalannya hidupnya orang, dan apakah dunia yang lain bisa lebih sesuai. Dan yang terakhir adalah mungkin yang agak lebih umum lagi, yaitu mosi narasi. Kayak Dewan ini menyesalkan narasi. Nanti akan ada untuk setiap ini saya akan bahas menggunakan contoh mosi juga, karena kalau hanya bahas konsep-konsep doang itu kurang tergambar seperti apa contoh argumennya, contoh idenya, dan secara keseluruhan konsepnya. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Mosi yang membahas yang menilai moral. Nah, contohnya yang bisa dibahas dulu ini adalah mosi Dewan ini percaya bahwa politik kompromi tidak baik dilakukan oleh politisi minoritas. Ini maksud mosinya adalah Dewan tim pro harus mendukung ide bahwa politik kompromi. Nah, politik kompromi itu maksudnya politik di mana semua kebijakan yang kita inginkan, metode protes, metode kita mengeluarkan suara itu mengikuti apa yang mayoritas inginkan. Jadi contohnya adalah tim pro nggak bakal mendukung misalnya protes yang menggunakan kekerasan. Tim pro nggak bakal dukung dari pihak minoritas menginginkan seperti terlalu banyak bantuan dana ke pihak minoritas dan hanya ingin bantuan secukupnya aja. Tim kontra harus membahas kenapa politik kompromi ini sebenarnya bagus aja dilakukan politisi minoritas, karena mungkin satu, ini hasil dari politik kompromi ini bagus untuk kaum minoritasnya, dan kedua, kenapa metodenya ini sebenarnya bagus aja untuk dijalankan. Seperti itu. Ada banyak orang yang bersuara, saya dengar. Ada yang nggak mute. Oke. Jadi itu artinya dulu. Nah, dari mosinya dulu, apakah ada yang kurang jelas atau kalian ingin tanya? Mungkin belum pernah lihat mosi ini, jadi belum ngerti konsepnya. Ya, jadi kayak tim pro itu mau aja politisi minoritas itu kayak nggak meminta terlalu banyak bantuan dana misalnya ke wanita atau orang-orang yang non Jawa misalnya. Tim kontra bakal meminta kayak dukungan sebesar-besarnya dan distribusi keuangan sebesar-besarnya ke kaum-kaum minoritas seperti itu. Jadi itu perbedaannya antara politik kompromi dengan politik yang non kompromi, yang lebih berani gitu. Nah, dengan mosi seperti ini kita harus lihat moralnya. Apakah melakukan kompromi ini dari pihak politisi minoritas itu hal yang secara moral baik atau enggak? Nah, yang kita bisa lakukan pertama, itu yang paling umum adalah melihat apa saja dampak negatif ke aktor yang rentan atau aktor yang lemah. Dalam kasus ini kan minoritasnya. Jadi contohnya, misalnya jika ada seorang politisi yang memiliki latar belakang dari Papua, apakah dia sebaiknya melakukan politik kompromi atau enggak? Nah, mulai dari tim pro dulu kan. Konsep dari yang harus dibahas dulu yaitu apa dampak negatifnya. Apakah dampak negatif kepada minoritas ini membolehkan mereka untuk melakukan politik yang non kompromi? Kan tim pro bakal mau agresif aja, mau lebih membolehkan kekerasan misalnya, membolehkan permintaan dari minoritas yang kalau mau dibilang gak rasional atau sangat-sangat tinggi. Ini dibolehkan jika kalian bisa menjelaskan dampak negatif. Nah, contohnya seperti ini. Untuk dampak negatif itu bisa di konteks masa lalu, di status quo, atau masa depan. Ini bisa dijelaskan satu-satu. Jadi kalau kalian ingin buat argumennya, nggak harus hanya membahas masalah yang sedang berjalan, tapi bisa membahas masalah yang sudah pernah terjadi dulu dan masalah yang bakal terjadi di masa depan. Jadi untuk mosi ini bisa dijelaskan bahwa politisi minoritas tidak baik melakukan politik kompromi karena sudah terjadi dampak negatif di masa lalu di mana minoritas itu menjadi korban diskriminasi. Nah, di sini kalian bisa jelaskan bahwa karena minoritas dari dulu itu ditindas, diambil hak pendidikannya,
sudah diambil hak tanahnya, sumber daya alam dari daerahnya diambil, orang-orang pintar dari daerahnya sudah diambil oleh provinsi lain atau oleh pemerintah, sehingga mereka sekarang tidak memiliki banyak sumber daya, kesempatan yang adil, dan akses ke pendidikan yang baik. Karena itu semua sudah terjadi di masa lalu, itu membolehkan politisi minoritas sekarang untuk melakukan politik yang non-kompromi. Ini karena di masa lalu mereka sudah jadi korban, korban yang sangat besar. Ini sudah bisa argumen ini dan penjelasan ini sudah bisa meyakinkan juri bahwa oke, karena politisi minoritas ini dan orang yang dia representasikan adalah orang-orang yang sudah menjadi korban di masa lalu, dikorbankan oleh pemerintah dan misalnya partai politik lain. Karena itu, mereka sekarang dibolehkan untuk tidak mendengar kompromi dari partai politik yang lain. Nah, ini bisa menjelaskan bahwa hal yang sudah kalau kalian sudah pernah dijahati dulu, walaupun yang kalian lakukan sekarang mungkin nggak sopan, atau mungkin bahkan membahayakan orang lain, nggak apa-apa, karena kalian sudah jadi korban dulu. Mungkin istilah lainnya atau bentuk lainnya argumen ini atau ide ini adalah ide mempertahankan diri. Seperti jika ada orang yang ingin berusaha menyakiti kalian. Misalnya ada ingin mencuri dari kalian dan menyakiti kalian. Kalau kalian sudah pernah atau sedang dalam proses menjadi sebuah korban, kalian boleh aja misalnya menyerang kembali orang itu, orang yang berusaha menyerang kalian, atau bahkan setingkat kalau ada yang ingin berusaha membunuh kalian, kalian secara moral dan secara etika itu boleh aja membunuh dia juga, karena kalian sudah dalam posisi bahaya, dalam posisi di mana kalian jadi korban, seperti itu. Link presentasi ya nanti aja, karena kalau kalian baca-baca sendiri kan tanpa aku jelasin gak ada gunanya. Itu yang pertama contohnya. Itu bisa di masa lalu semua aja. Itu kalau kalian bisa gambarin apa yang sudah pernah terjadi itu sudah cukup. Nah, yang kedua itu dampak negatif dalam status quo. Misalnya kenapa politik kompromi ini itu hal yang memberikan dampak negatif ke status quo di masa sekarang. Nah, di sini kalian bisa jelaskan bahwa politik kompromi ini ada sesuatu yang nggak bisa diakses oleh banyak anggota dari minoritas. Kenapa? Karena kalian bisa jelaskan bahwa politik kompromi ini artinya memiliki dua sifat, yaitu satu, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti kekerasan dan akan bersifat lebih tenang. Dan kedua, mereka akan membuat permintaan atau menginginkan kebijakan yang bersifat lebih lemah dan tidak terlalu agresif dalam permintaannya. Kenapa kedua hal ini sebenarnya banyak anggota dari minoritas tidak bisa terima? Ini karena satu, minoritas ini yang paling menjadi korban di status quo adalah orang yang sudah menjalani banyak hal, seperti argumen pertama tadi, sehingga untuk menyuruh seseorang yang sudah diambil uangnya, rumahnya, mungkin anggota keluarganya sudah ada yang meninggal, mungkin polisi sudah menghancurkan sesuatu yang miliknya mereka, untuk menyuruh orang yang sudah menjadi korban ini untuk tenang-tenang saja, nggak usah minta banyak. Itu sebenarnya nggak mungkin terjadi. Kayak bayangkan kalau ada yang menyakiti kalian, menghancurkan rumah, mengambil keluarga kalian, membatasi kemampuan pendidikan kalian. Dan saat kalian meminta kompensasi atau pembayaran atau timbal balik, mereka bilang, nggak usah minta banyak untuk timbal baliknya. Itu kan sebenarnya nggak semua orang bisa menenangkan dirinya untuk bisa terima solusi itu kan. Nah, itu penjelasan yang bisa menggambarkan bahwa akses ini sesuatu yang harus akses ke solusi politik kompromi ini adalah hal yang nggak bisa semua orang lakukan. Jadi itu yang kalian bisa jelaskan juga di status quo itu saat disuruh seseorang untuk melakukan politik kompromi itu akan terlalu tidak adil bagi mereka. Nah, dan yang terakhir tuh
contohnya dampak negatif ke masa depan. Jadi jika kalian lakukan politik kompromi, gambarkan dulu bahwa politik kompromi berarti misalnya hanya meminta bantuan dana yang minimal atau sedikit aja untuk kaum minoritasnya. Jika itu terjadi, maka distribusi hasil dari kebijakan ini, misalnya ada beasiswa yang hanya untuk orang yang non-Jawa, misalnya itu terjadi, misalnya itu akan tetap ada. Jika kalian lakukan politik kompromi, artinya hanya sedikit doang yang didapat, dan jika hanya sedikit, artinya kemungkinan besar nggak bisa didistribusi ke semua orang. Misalnya politik kompromi, itu mereka meminta misalnya 10 miliar untuk menjadi beasiswa. Itu 10 miliar nggak cukup mencakupi semua minoritas yang butuh. Selagi di tim pro, kalian akan lebih agresif, non-kompromi, kalian akan meminta lebih banyak, misalnya 50 miliar, yang akan lebih mungkin untuk didistribusi dengan adil. Jadi, dari dampak-dampak negatif itu, di skala masa lalu, status quo, di sekarang ini atau masa depan, semuanya bisa menjelaskan kenapa politik kompromi ini tidak baik dilakukan. Ini bukan hanya berdasarkan hasil aja, tapi berdasarkan hal yang sudah terjadi ke mereka yang membolehkan mereka lakukan apapun. Dan kedua, ketidakadilan dalam akses atau distribusinya. Ini belum membahas apakah politik non-kompromi bisa diterima oleh masyarakat atau enggak. Ini baru membahas apakah politik kompromi ini jika terjadi hal yang baik atau tidak. Jadi itu yang kalian bisa jelaskan pertama. Nah, itu yang pertama, mengenai dampak negatif yang kalian bisa besarkan dulu untuk menjelaskan kenapa politik kompromi tidak baik itu bisa dipercaya oleh jurinya. Nah, yang kedua, itu mengenai kenapa kegagalan atau kesuksesan, tergantung arah mosinya, solusi yang lain. Nah, jadi tim pro kan ingin menjelaskan bahwa politik kompromi itu gagal dan politik non-kompromi itu sukses. Perbandingan aja yang lurus kan. Nah, dengan itu ini 3 umumnya yang kalian bisa jelaskan untuk menjelaskan kenapa solusi kalian itu baik, secara moral baik. Pertama, bersifat aksesibel. Ini artinya solusi kalian bisa dijalani dan mencakupi banyak orang yang butuh. Kalian bisa jelaskan bahwa politik kompromi ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan minoritas. Kenapa? Karena pertama, mereka bisa terbatas dalam pendidikan. Karena mereka kurang dalam pendidikan, mereka kurang mampu untuk berbicara dengan cara yang sangat, dalam kutip, sopan. Mereka juga kurang berpendidikan, jadi kurang tahu apa saja sejarah permintaan dari sekelompok orang ke pemerintah. 2, aksesibel dalam emosi juga yang aku bilang tadi. Kalau mereka dulu sudah jadi korban yang sangat besar, sehingga untuk merasa tenang, merasa puas-puas aja dengan status quo, itu sebenarnya hal yang nggak mampu mereka lakukan. Atau yang terakhir budaya. Mungkin budaya mereka itu budaya yang harus lebih jujur dan lebih mengeluarkan suara. Sehingga ini menjelaskan bahwa politik kompromi ini sebenarnya nggak mampu dilakukan oleh semua orang. Dari situ sendiri, kalian sudah bisa jelaskan bahwa, oh, solusi ini nggak baik, karena solusi ini nggak bisa ditempuh oleh kebanyakan orang, kayak gitu. Yang kedua, apakah tujuannya baik? Di sini kalian bisa jelaskan mirip dengan dampak negatif yang tadi, bahwa politik kompromi ini tujuannya hanya menawarkan solusi yang memberikan sedikit distribusi uang kembali ke minoritas. Tim pro akan melakukan politik non-kompromi yang lebih berani, yang lebih agresif. Dan itu solusi yang lebih tepat karena itu bisa memberikan distribusi hasil ke lebih banyak orang. Dan yang terakhir, menjelaskan efektivitasnya juga. Ini tetap harus diusahakan dijelaskan. Kenapa politik non-kompromi, misalnya yang mendukung kekerasan, mendukung permintaan yang sangat tinggi, mendukung permintaan yang sangat tinggi itu, kenapa semuanya itu bakal bisa efektif? Di sini kalian bisa jelaskan bahwa politik non-kompromi di mana kita mendukung kekerasan. Kalau kita mendukung kekerasan, itu bisa membuat sebuah tekanan ke pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Jadi saat terjadi
protes yang menggunakan kekerasan itu mengubah status quo, karena sekarang pemerintah bukan lagi mikir apakah orang ini berhak dapat bantuan, tapi mereka bakal pikir kita harus lakukan ini karena kalau enggak akan ada dampak negatif yang berkembang lagi di atas itu. Jadi itu dua umumnya konsep yang harus dibahas dalam mosi menilai moral. Pertama, jika kalian ingin menang, buktikan dulu dampak negatif yang terjadi ke aktor yang rentan atau lemah. Apakah kalian bisa memberikan mereka keadilan? Apakah kalian bisa lindungi mereka? Itu bisa cukup untuk membuktikan bahwa kalian bisa menilai moral sebuah mosi. Dan kedua itu, selain solusi yang dibahas dalam mosinya, bandingkan juga dengan solusi lain. Kira-kira solusi lain nilai moralnya, yaitu aksesnya, nilai aksesibelnya, tujuannya atau efektivitasnya, apakah tiga hal ini juga bisa sepadan di solusi yang lain. Kalau solusi lain gagal, kalian bisa buktikan kenapa solusi kalian sukses, dan sebaliknya. Nah, jadi contohnya kayak kalau dalam bentuk debat sendiri, atau kalau dalam kalau debatnya secara langsung, mungkin dua argumen pro adalah menjelaskan bahwa Dewan ini percaya bahwa politik kompromi tidak baik dilakukan oleh politisi minoritas. Argumen pertama, politik kompromi ini mendiskriminasi minoritas yang kurang mampu. Contohnya satu, politik kompromi hanya bisa dilakukan oleh minoritas yang kaya. Karena hanya minoritas yang kaya yang mampu menerima solusi kompromi. Karena bagi minoritas yang kaya, bantuan dikit-dikit aja sudah cukup. Tapi bagi kebanyakan minoritas, kebanyakan orang-orang yang sudah diambil haknya, solusi yang kompromi itu sebenarnya nggak cukup. Hanya dibantu untuk dengan biaya sekolah aja, jika mereka hanya dibantu dalam biaya sekolah, itu masih nggak cukup. Mereka seharusnya mendapatkan bantuan dalam biaya hidup juga, seperti itu. Atau kalau mereka sudah korban diskriminasi, mereka nggak bisa dipaksa dong untuk disuruh diam, disuruh tenang, disuruh kompromi aja. Kayak coba bayangkan jika kalian sudah jadi korban, dan kalian malah dibilang, ya nggak apa-apa, itu yang menyerang kamu nggak apa-apa juga kok, mereka memiliki hak juga. Nggak apa-apa. Dengan menjelaskan ini, kalian bisa jelaskan bahwa korban yang harus diprioritaskan, bukan orang yang akan diambil hak atau sumber dayanya. Dan yang kedua, secara praktisnya, kalau politik non-kompromi ini akan memberikan hasil yang lebih baik. Contohnya dengan sifat itu tadi. Satu, ini aksesibel sehingga lebih banyak orang yang bisa lakukan. Kedua, solusi ini agresif. Akhirnya mereka bisa kayak menggerakkan masyarakat dan membuat kerusakan yang pemerintah harus perhatikan. Dan ketiga, karena mereka bisa membuat tekanan besar ini, walaupun solusinya sebenarnya butuh sumber daya yang lebih banyak, akan diterima aja oleh pemerintah karena sudah ada sebuah tekanan berat kayak gitu. Tapi apa kebalikannya untuk argumen kontra? Kenapa politik kompromi ini sebenarnya masih baik-baik aja dilakukan politisi minoritas? Pertama, secara moral jelaskan bahwa tujuan dari politisi minoritas itu bukan hanya untuk menjaga minoritas yang paling menjadi korban yang paling besar, tapi politisi minoritas juga harus membantu image-nya mereka agar minoritas secara umum bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik. Kenapa politik kompromi membantu hal ini? Pertama, karena jika politik kompromi dilakukan oleh politisi minoritas secara umum bisa dilihat sebagai orang yang lebih rasional. Mereka orang yang tidak agresif, dan mereka orang yang ingin aja kerjasama dan menerima permintaan dari masyarakat lain. Ini bakal diturunkan ke minoritas. Sekarang minoritas yang di masyarakat akan dilihat sebagai orang yang mau aja kompromi dengan orang lain, tidak akan agresif dan tidak akan menyerang jika ada masalah, dan ujung-ujungnya ingin kerjasama. Dan kerjasama antara kaum minoritas dan mayoritas ujung-ujungnya kan yang diinginkan. Sehingga secara moral, walaupun kalau politik kompromi nggak bisa dilakukan semua orang, tapi ini membantu hidup dari minoritas tersebut sehingga diperbolehkan. Yang kedua, politik kompromi akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, di sini efektivitasnya yang dibahas lagi, kayak tadi. Di mana, kalau mereka lakukan kompromi, lebih mungkin diterima mayoritas, karena sekarang nggak kelihatan seperti agresif dan menyerang. Kedua, solusinya lebih mudah dicapai, karena
kompromi ini nggak bakal membutuhkan biaya terlalu banyak sehingga lebih gampang orang lain dukung. Dan ya terakhir, karena kompromi ini menunjukkan bahwa ada ide kerjasama antara minoritas dan mayoritas, masyarakat umum juga lebih mungkin mendukung. Jadi itu yang kalian bisa lakukan untuk argumen debat menilai moral. Pertama, dampak negatif, habis itu kegagalan atau kesuksesan solusi lain, dan itu contohnya digambarkan untuk argumen pro dan kontra. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, catat aja dulu, nanti kita bisa bahas yang di terakhir. Nah, yang kedua itu mosi yang mengubah status quo. Apakah ada suatu norma di status quo itu yang bagus atau tidak, dan dibandingkan dengan dunia lain yang memiliki norma-normanya sendiri. Contohnya adalah dunia ini dewan ini memilih dunia di mana manusia didorong menjadi introvert dan bukan ekstrovert. Contohnya nih kayak di status quo itu kita semua didorong menjadi ekstrovert, disuruh cari teman, disuruh cari networking. Kalau ada kerja harus kerja sama, kalau mau buat bisnis harus dengan orang lain, kalau ingin liburan dan lain-lain harus bareng orang lain kayak gitu. Tim pro ini bakal mendukung dunia di mana orang didorong menjadi introvert aja, kayak kalau cari teman gak usah banyak, kalau ada masalah selesain sendiri aja kayak gitu. Gak usah harus kayak keluarin emosinya ke tempat umum seperti itu. Nah, dengan mosi seperti ini, yang pertama dibahas itu cari dulu, kalau kalian mau bandingkan dunia A dengan dunia B, dunia yang kalian lawan, apa aja dampak negatif yang kalian bisa selesaikan jika diubah. Coba identifikasi dulu. Dunia di mana orang didorong menjadi ekstrovert, ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama mungkin dampak negatif langsung. Misalnya, dunia yang ekstrovert, di mana orang menjadi ekstrovert, didorong menjadi ekstrovert, itu secara fisik itu memberatkan. Karena ini membuat orang lebih kehabisan energi, karena mereka selalu harus mencari teman, mereka selalu harus keluar. Saat mereka sudah selesai kerja, selesai belajar, mereka ditekan untuk mencari orang lain, jadi mereka harus mengeluarkan energi keluar lagi. Sama aja dengan mental dan emosional. Orang yang misalnya sudah di dunia ini, orang sudah capek dengan urusannya masing-masing, kerja, belajar, dan mereka disuruh untuk keluar, mendengar isu dari orang lain, harus membantu temannya melalui masa beratnya, harus mengeluarkan perasaannya yang juga mungkin akan terasa berat. Jadi jika kalian pilih dunia introvert, dampak negatif langsung ini, yang fisik, mental, atau emosional bakal berkurang. Karena di dunia introvert, orang jika sudah capek, sudah nggak mau ketemu dengan orang lain, ya nggak bakal disuruh. Mereka bisa tinggal aja di rumah dan istirahat, dan nggak harus menghabiskan fisik, mental, atau emosionalnya membantu atau mendengar orang lain. Yang kedua, itu dampak negatif yang tidak langsung. Di sini kalian bisa jelaskan bahwa dunia di mana manusia didorong menjadi ekstrovert itu dunia di mana komunikasi itu sangat penting. Ilmu sosial itu sangat penting. Nah, ini membatasi ekonomi banyak anggota masyarakat. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak memiliki kemampuan sosial yang tinggi. Sehingga mereka saat ada proses wawancara untuk masuk perusahaan, nggak bakal lolos. Karena walaupun mereka punya skill yang bagus, mereka ujung-ujungnya nggak bisa mendapatkan hak bekerja karena mereka nggak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat bahwa kalau orang mau masuk perusahaan itu harus bisa jadi ekstrovert dong, harus bisa kerjasama dengan orang lain dong, kayak gitu. Dan selain ini juga dampak negatif yang tidak langsung itu kesempatan orang untuk melakukan sebuah aktivitas, mendapat sebuah pekerjaan dan lain-lain itu nggak bakal adil karena hanya ekstrovert doang yang dibolehkan, introvert nggak bakal bisa. Sebaliknya, kalau di dunia di mana orang didorong menjadi introvert, kalau kalian nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ya tetap dapat kesempatan yang adil. Yang terakhir, bandingkan juga antara dunia yang kalian nggak dukung dan yang kalian dukung, apakah ada sebuah aspek diskriminasi yang kalian bisa hilangkan. Contohnya mungkin kayak, di status quo itu orang didorong menjadi ekstrovert. Tapi tetap terjadi diskriminasi di mana hanya orang-orang tertentu aja yang bentuk ekstrovertnya didukung. Misalnya kayak
Kalau kalian kaum minoritas dalam ras, kalian bukan cowok, saat berusaha menjadi ekstrovert, kalian malah ditolak, kalian malah dikena diskriminasi. Seperti kalau kalian minoritas dibilang bahasanya kalian nggak bagus, kalau kalian bukan cowok dibilang nggak usah bicara kayak gitu, nggak harus ngomong gitu. Itu masih masalah yang masih terjadi di status quo. Kalau kalian pindah ke dunia introvert, itu terserah rasnya kalian apa, gendernya kalian apa, etnik apa, kalian bakal dinilai bukan dari kemampuan bicara, tapi skill doang. Kayak kemampuan kalian untuk melakukan kerja, kepintaran kalian, dan lain-lain. Dan itu lebih adil, karena orang dari ras mayoritas, gender yang lebih mayoritas, nggak ada bedanya skillnya dan kemampuannya dengan orang yang bukan dari mayoritas itu. Sehingga lebih adil, karena orang dinilai bukan lagi dari bentuk ekstrovertnya yang dibeda-bedakan, tapi nilai introvertnya itu skillnya yang lebih adil. Jadi itu yang pertama, apa aja dampak negatif yang kalian bisa selesaikan, itu yang bisa menjelaskan bahwa saat ada dunia yang lebih secara moral dan etika lebih sesuai untuk kebanyakan manusia dibanding uh, uh, dunia yang lainnya. Dan yang kedua sama aja dengan mirip dengan yang tadi, alternatif atau kegagalan kegagalan dalam solusi masalah. Jadi di sini kalian bahas bahwa di dunia ekstrovert ini, saat ada masalah, saat ada orang memiliki masalah dalam bidang kerja, ada orang yang didiskriminasi di tempat kerja, ada orang yang diganggu dalam institusi pendidikan, lihat dulu apakah proses check and balance atau kritik dan protes ke institusi, mau itu sekolah, mau itu pemerintah, dan lain-lain, apakah itu bisa berjalan dengan lancar dengan dunia ekstrovert. Sama aja dengan yang tadi, kritik dan protes ke institusi di status quo itu, kayak misalnya kita ingin kritik pemerintah dan lain-lain, itu gak adil caranya, karena metode kritik dengan fokus kepada aspek-aspek sosial seperti tata bahasa, penggunaan kata-kata, dan tekanan kata-kata tertentu, itu semua sangat-sangat dikritik dan sangat-sangat bisa dilawan dengan di mana bisa aja ada kritik dan protes yang sebenarnya sesuai, yang sebenarnya mencakupi apa yang masyarakat rasakan, tapi karena nggak bisa memenuhi ekspektasi bentuk ekstrovert yang benar, yaitu komunikasi yang benar, maka tidak akan didengar. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa kritik dan protes di status quo itu berdasarkan aspek sosial yang sebenarnya nggak penting. Di dunia introvert, kritik dan protes ini bakal dilihat nilainya aja, apakah kritik ini bersifat nyata, apakah protes atau masalah yang dibahas itu bersifat nyata, hal-hal seperti itu. Jadi itu lebih adil karena lebih mungkin didengarkan oleh institusi jika mereka nggak mengekspektasi harus ada aspek sosialnya juga dipenuhin. Sama dengan sistem hukum atau keadilan, kayak untuk polisi dan badan keadilan itu bakal lebih objektif di dunia introvert karena mereka tidak akan melihat aspek-aspek sosial. Jika ada ingin melaporkan ada pencurian, mereka nggak bakal menolak bahwa itu kemungkinan nggak terjadi kok karena itu karena caranya kalian melapor itu sangat-sangat tenang-tenang aja. Kalau kalian melapor dengan tenang, artinya perasaan kalian nggak terganggu. Artinya masalahnya nggak sebesar itu. Itu mungkin pemikirannya dalam dunia yang ekstrovert, di mana jika emosi atau bentuk komunikasinya nggak sesuai dengan yang dibayangkan, nggak bakal diperhatiin. Di dunia introvert, asalkan masalahnya bisa dijelaskan dengan objektif, itu bakal ditangani. Dan yang terakhir, dukungan masyarakat. Seperti memiliki masalah, apakah dunia ekstrovert betul-betul bisa bantu kalian, atau dunia justru memberatkan kalian. Contohnya kayak untuk orang-orang yang belajar, apakah dunia ekstrovert ini di mana kalian minta bantuan dari komunitas sekitarnya kalian, keluarga dan teman, apakah mereka selalu membantu atau justru mereka masalah lagi, di mana keluarga memberikan tekanan yang lebih banyak, di mana teman hanya memberatkan dengan tugas yang lebih banyak seperti itu. Jadi itu yang bahas. Oke, jadi yang ini untuk ini singkat aja untuk pro dan kontranya. Bisa jelaskan ya argumen tim pro
dunia ekstrovert ini tidak adil bagi banyak anggota masyarakat, di mana satu ada tekanan bagi mayoritas, di mana mereka harus melakukan jauh lebih banyak. Mereka harus bisa kerja, harus bisa belajar, harus bisa dan harus sangat sopan dalam cara komunikasinya karena ada ekspektasi bahwa orang yang ekstrovert itu mampu dalam komunikatif. Sebaliknya kalau di dunia introvert, mereka biar gak mampu bicara, biar mereka malu bicara, gak apa-apa aja, asalkan mereka punya skill yang baik. Dan yang kedua itu dunia ekstrovert juga nggak adil bagi minoritas karena cara untuk berkomunikasi siapa aja yang boleh menjadi ekstrovert itu masih dibatasi di status quo, di mana orang yang tertentu aja boleh menjadi ekstrovert, di mana jika minoritas berusaha mencari teman banyak, mereka justru banyak ditolak dan banyak diskriminasi. Di dunia introvert itu nggak bakal terjadi karena di dunia introvert itu orang nggak bakal nyinyir-nyinyir atau serang-serang karakter orang lain karena kan introvert nggak bicara secara terbuka sehingga ini lebih melindungi orang yang kemungkinan kena diskriminasi di dunia ekstrovert. Dan yang kedua, dunia introvert juga lebih baik dalam menilai orang. Ini secara moral dan etika menilai apakah bentuk penilaian dalam dunia introvert atau ekstrovert lebih baik. Kayak introvert lebih baik karena tidak melihat aspek sosial mereka, sehingga lebih sedikit masalah sosial karena nggak bakal ada kayak kritik yang terbuka ke orang lain atau ngata-ngatain orang lain. Dan ujung-ujungnya hanya melihat orang dari skillnya. Ini lebih adil karena skill itu hal yang universal, semua orang bisa lakukan. Skill itu sesuatu yang semua orang bisa kembangkan. Selagi aspek sosial ini sering waktu hal yang tidak bisa dikembangkan kayak gitu. Untuk tim kontra bisa menjelaskan bahwa secara moral dunia introvert ini bakal berat bagi orang yang sedang sebenarnya menghadapi masalah. Contohnya jika kalian mengalami masalah di kampus, di kantor, di hubungan sosial atau personal kalian, kalau kalian punya masalah itu bagi mayoritas orang sebenarnya butuh bisa diskusi dengan orang lain karena kalau enggak masalah ini nggak bakal bisa selesai. Mau itu karena mereka nggak bisa dapat solusi atau memang perasaannya harus dikeluarin aja. Dan yang selain itu mengatakan juga bahwa jika ada minoritas di status quo yang masih mengalami masalah, didiskriminasi dan lain-lain, di dunia introvert mereka nggak bakal didengar karena di dunia introvert orang bakal bilang, oh minoritas ini memang punya masalah, tapi kan kita semua introvert, kalau dia punya masalah selesain aja sendiri. Di dunia extrovert, jadi di dunia extrovert ini walaupun kalian belum mampu berkomunikasi, setidaknya satu ada kesempatan untuk bersuara dan mengeluarkan masalahnya kalian, dan kedua jika kalian berusaha berbicara bakal didukung oleh masyarakat. Di dunia introvert kalau kalian punya masalah, kalian punya sebuah konflik dengan tempat kerjanya kalian, saat kalian ingin berbicara, masyarakat bakal bilang nggak penting karena kan dunia kita introvert. Kalau kamu punya masalah, urusin aja sendiri. Di dunia ekstrovert gak bakal begitu. Kalau kalian keluarkan enak-enakan kamu, yang salah itu bosnya kayak gitu. Jadi itu perbandingan nilai moralnya. Apakah masalah di kedua, apakah solusi-solusinya itu bisa diakses oleh semua orang. Narasi. John ini menyesalkan narasi bahwa di sini kalian paling tahu aja lah networking, nyari-nyari teman kerja, biar kalian bisa ada dalam kutip orang dalam kalau kalian nyari pekerjaan kayak gitu kan. Nah, tim pro jika ingin menyesalkan sebuah narasi, ada dua skala konsekuensinya yang harus dibahas. Apakah narasi ini bagus dalam tingkat individu? Nah, di sini kalian bisa sama aja mirip dengan yang tadi, secara pelan-pelan satu persatu menjelaskan bahwa satu, kenapa narasi ini apa konsekuensi individu bagi untuk jika ada narasi ini. Pertama, itu kemampuan untuk memilih solusi bakal terbatas jika ada narasi bahwa networking itu penting. Ini digambarkan bahwa narasi yang di status quo itu adalah ada paksaan misalnya dari orang tua, dari teman kerja, dari
dosen, dari pemilik perusahaan semua untuk harus menjadi teman dengan semua teman kerjanya mereka, harus menjadi teman yang baik. Apakah mungkin ada tekanan untuk lakukan ini karena kalau enggak bakal merasa nggak punya kesempatan, nggak punya teman kerja dan lain-lain. Atau mungkin ada dorongan juga dari masyarakat yang mengatakan bahwa, oh, kalau kalian nggak nyari-nyari teman, kalau kalian pulang kampus itu nggak ke organisasi dulu, nanti cari kerjanya susah, kayak gitu. Gambarkan dulu kenapa ini akan memaksa orang untuk harus mencari networking dan nggak boleh kalau selesai kampus atau selesai kerja pulang aja dan istirahat, kayak gitu. Jadi itu yang pertama, konsekuensinya secara individu. Narasi ini memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Kedua, akses untuk menjalankan solusi juga. Di sini kalian jelaskan bahwa narasi bahwa networking itu penting akan membuat orang sekedar berpikir, oke, networking ini hal yang sangat-sangat penting dan skill itu saya bisa nggak usah perhatiin. Jadi ini contohnya orang yang bakal bilang kayak, oh, ini narasi seperti, oh, nggak apa-apa, orang itu jarang masuk kelas, IPK-nya rendah, tugas nggak dia selesain, ulangannya nggak pernah bagus, tapi dia kan banyak temannya, jadi nggak apa-apa aja. Nah, ini nggak bagus narasinya, karena ini membuat informasi mengenai cara networking yang sehat itu dibatasin. Orang pikir, oke, asalkan banyak teman, asalkan diajak bicara, pasti bisa dapat kerja di depannya. Tapi padahal kenyataannya nggak gitu, networking tetap butuh banyak skill sebenarnya. Jadi itu bisa dijelaskan bahwa narasi-narasi biasanya dalam kata lain berbohong dalam implementasinya karena dikatakan bahwa oh, kalau asalkan ada teman dapat pasti banyak kesempatan kerja, padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi tim pro ingin menyesalkan narasi ini, ingin menggunakan narasi lain aja di mana networking dan skill atau CV itu setara-setara aja. Dan yang terakhir, apakah narasi ini sesuai dengan kepercayaan orang berdasarkan ideologi, agama, atau budaya mereka. Di sini bisa dijelaskan ya, budaya networking ini nggak sesuai dengan misalnya budaya orang dari suku tertentu atau dari provinsi tertentu, karena mereka orang yang jarang mencari teman atau lebih mendukung privasi masing-masing sehingga nggak harus kayak terlalu banyak menjadi teman kayak gitu. Kalian jelaskan bahwa narasi networking penting itu menyerang orang-orang yang memprioritaskan privasi dan waktu sendiri kayak gitu. Selain itu, konsekuensi ke masyarakat. Kenapa networking ini hal yang bisa disesalkan? Pertama, itu karena narasi ini mengubah pemerintah atau perusahaan, di mana kayak politisi dan orang-orang yang menegakkan hukum itu masih ada kemungkinan di mana networking mengganggu keadilannya. Contohnya, untuk kebijakan pemerintah itu ditentukan oleh siapa yang bisa dekatan atau teman dengan pemerintah. Jika ada pemilik perusahaan yang dekat dengan pemerintah, kebijakan mungkin yang keluar mendukung perusahaannya dan bukan mendukung masyarakat secara objektif. Atau jika ada politisi yang sedang kampanye, itu mereka nggak bakal bisa mendapatkan posisi yang bagus dalam pemerintahan kalau mereka nggak networking dulu, padahal mereka yang didukung oleh masyarakat seperti itu. Yang kedua, networking ini mengubah masyarakat di mana komunitas atau anggota masyarakat semuanya mendorong dan percaya bahwa networking itu harus dilakukan, dan ini akan sangat mengganggu karena ini membuat orang yang nggak mampu networking itu komunitas, gak merasa kalau masyarakat mendukung mereka dan lain-lain. Jadi itu yang bisa terjadi. Yang terakhir itu mengubah lingkaran sosial seperti keluarga dan teman. Nah, jika kalian terlalu fokus ke networking, mungkin kalian melihat keluarga atau teman kalian itu bukan sebagai orang yang dekat atau orang yang punya hubungan emosional dengan kalian, tapi orang yang bisa membantu kalian. Nanti kalian akan milih-milih teman hanya berdasarkan, oh, siapa yang bisa ngasih pekerjaan yang bagus nanti, siapa yang bisa membantu networkingku untuk bisa dapat pekerjaan yang baik, siapa keluarga yang bakal sering diajak bicara untuk bisa membantu cari kerja nanti seperti itu. Itu membuat
itu bisa membuktikan bahwa networking ini bahkan mengganggu kemampuan kita membuat hubungan yang betul-betul baik dengan keluarga atau teman. Nah, dan yang terakhir ini argumen, contoh aja gambaran argumen pro dan kontra. Jadi akhirnya argumen pro bisa menjelaskan bahwa narasi networking ini berat dilakukan bagi masyarakat. Contohnya tanpa melakukan networking aja orang sudah banyak tekanan lain. Harus banyak belajar, harus nilai yang bagus, harus bisa kerja, harus bisa aktif dalam organisasi dan lain-lain. Habis itu disuruh networking lagi, itu sangat memberatkan. Kedua, keterbatasan ekonomi dan sosial. Networking ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya uang dan ilmu sosial yang tinggi, kemampuan sosial yang tinggi. Kayak kalau kalian nggak punya banyak duit, kan nggak bisa keluar, traktir-traktir orang, ikut-ikut event, ikut-ikut acara demi mencari teman kan. Jadi ini nggak adil bagi orang yang keterbatasan ekonomi. Yang kedua, tanpa networking, yang kalian inginkan itu dunia yang lebih fokus ke skill, yang lebih bersifat adil. Kenapa? Karena yang pertama kayak tadi aku jelasin berkali-kali itu tentang skill itu lebih aksesibel. Semua orang bisa menaikkan skill, tapi nggak semua orang bisa menaikkan networking mereka. Kedua, lebih adil antara semua kaum orang, mau apapun latar belakang mereka, skill itu bisa dikembangkan. Kalau misalnya kalian dari minoritas, agak susah networking karena ada-ada aja bos dan atasan yang bersifat diskriminatif dan gak adil gitu. Dan terakhir, skill itu lebih objektif. Jadi jika kalian akan dapat promosi atau dipecat itu berdasarkan skill doang, bukan berdasarkan apakah kalian dekatan dengan bosnya atau enggak. Kayak gitu. Dan yang argumen kontra, jelaskan bahwa satu, networking itu nggak bakal seberat atau se-eksklusif yang tim pro bahas. Contohnya kayak networking bisa segampang ngajak orang ngopi yang nggak harus mahal. Networking bisa sebatas berbicara dengan bos kalian tentang misalnya olahraga yang mereka nonton, mau itu bola atau olimpik dan lain-lain. Itu kan sudah bisa dikatakan sebagai bentuk networking atau main game bareng bahkan. Selain itu, kedua, networking juga itu bisa digunakan dalam semua bidang. Kayak kalau kalian dalam bidang pendidikan, networking bisa dilakukan dengan dosen, dalam karir dengan bos kalian, dengan organisasi bisa dengan ketua-ketua organisasi kalian seperti itu. Bisa sangat membantu. Dan yang terakhir adalah networking ini untuk minoritas sudah nggak seproblematik itu. Sekarang sudah lebih ada campuran dan usaha antara untuk lebih dekat antara mayoritas dan minoritas. Jadi nggak bakal sejahat itu. Yang terakhir bahwa networking ini akan justru sebenarnya tetap memperhatikan skillnya orang. Ini untuk membalas tim pro bahwa kalian hanya bakal dapat dampak positif dari networking itu kalau kalian punya skill juga. Karena satu, orang memberikan rekomendasi atau menyarankan orang mendapatkan pekerjaan berdasarkan pengalaman juga. Kayak teman kalian yang bakal menyebutkan nama kalian dalam saat perusahaannya lagi merekrut, pasti hanya bakal melakukan itu kalau sudah ada pengalaman baik. Misalnya sama-sama kerja dalam organisasi, jadi mereka skillnya juga diperhatikan sebelum mendapatkan networking ini. Jadi tetap adil-adil aja. Dan yang kedua, networking ini juga digunakan sebagai poin penting dalam karir, di mana mungkin kalian akan ada situasi di mana berusaha ingin masuk perusahaan, tapi banyak kandidatnya. Dan networking ini akan menjadi poin penting untuk membedakan kalian dengan kandidat-kandidat yang lain. Jadi networking itu sebenarnya penting untuk diajar, karena di dunia nyata, networking ini bakal sangat membantu saat kalian ingin cari pekerjaan. Jadi walaupun kalian punya skill, networking ujung-ujungnya akan tetap dibutuhkan. Jadi secara moral, mendorong orang untuk melakukan networking itu oke-oke aja. Itu yang dijelaskan oleh tim kontra. Ya, jadi kesimpulan. Untuk faktor prinsip, ada dua hal yang kalian bisa bahas. Satu, dampak negatif yang terjadi ke seseorang bisa menjadi sumber hak mereka. Kalau sudah jadi diskriminasi, sudah dibatasi aksesnya, diambil sesuatu dari mereka, diperlakukan dengan gak adil, jika itu terjadi, orang bisa mendapatkan sebuah hak apapun itu. Yang kedua,
aksesibilitas juga penting untuk solusi apapun yang didukung. Jadi kalau ada solusi yang ditawarkan, apakah semua orang bisa akses itu, terima itu, lakukan itu, penting dibahas dalam secara prinsip. Dan secara praktis, pertama kegagalan atau kesuksesan solusi itu harus yang didukung itu harus dijelaskan prosesnya, apakah proses tersebut betul-betul gagal atau sukses. Dan yang kedua, keadilan atau ketidakadilan dalam implementasi solusi juga harus digambarkan dengan contoh atau skenario. Contohnya yang tadi, distribusi hasil atau kemungkinan orang menggunakan networking untuk mendapatkan pekerjaan, apakah itu banyak skenario di mana itu sangat membantu atau enggak. Seperti itu. Jadi itu kesimpulan umumnya untuk memenangkan mosi moral dan etika. Oke, sekian penjelasannya. Terima kasih sudah hadir dan sekarang kita bisa mulai sesi tanya jawab. Saya laporkan kembali ke moderatornya untuk mengumpul pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Batara atas materinya yang sangat bermanfaat dan ilmunya. Nah, untuk teman-teman peserta lainnya dapat mengajukan pertanyaan karena mengingat topiknya cukup menarik dan pembahasannya tadi cukup sering kita alami dalam keadaan kita sehari-hari. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dapat melalui kolom chat ataupun melakukan raise hand dan bertanya secara langsung. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke, udah ada peserta yang raise hand ini dari Kak Heri Satrio. Bisa di open mic dan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya dan kepada pemateri yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizatrio Nugroho, tahun pertama Politeknik Imigrasi, izin bertanya mengenai slide yang dijelaskan oleh Bapak pemateri bahwa pada mosi narasi, pada argumen yang kontra, dijelaskan bahwa networking tetap memperhatikan skill yang berasal dari pengalaman atau tetap digunakan dalam rangka perekrutan kerja. Nah, sebagai tim pro, apakah sebagai tim kontra untuk mempertahankan argumen kita agar tidak diserang oleh tim pro, apakah bisa dibawakan seperti networking tetap memperhatikan skill dengan memberikan indikator maupun memberikan sistem-sistem yang mana dapat dipakai dalam perekrutan pegawainya, misalnya dalam sistem penerimaannya itu digunakan berbagai macam tes yang mana akan memberikan keadilan bagi para pelamar kerja. Apakah hal itu bisa disampaikan oleh tim kontra? Terima kasih. Ini aku langsung jawab aja ya. Oke ya. Jadi untuk di situ itu aku kasih di Zoom chatnya ya link ke presentasinya. Jadi untuk menggunakan indikator boleh. Ya, jadi argumennya di situ menjelaskan ya memperhatikan skill. Gambarannya boleh seperti itu bahwa nanti di dunia tim kontra kriteria mendapatkan pekerjaan masih menggunakan skill dulu, melihat CV dulu, melihat pengalaman dulu. Dan jika misalnya ada 5 kandidat yang seri, semuanya CV-nya setara, IPK-nya sama, pengalamannya bagus, yang akan memecahkan seri antara berbagai kandidat itu adalah networking. Jadi boleh begitu menjelaskan bahwa sebanyak-banyaknya networking didorong di status quo, itu networking nggak bakal menjadi satu-satunya indikator. Bakal dilihat juga kok, oh yang merekomendasi siapa, apakah rekomendasi mereka itu rasional. Orang yang direkomendasi ini apakah tetap memenuhi nggak standar minimal perusahaan kita. Kayak misalnya nggak bakal seaneh ada orang yang nol pengalaman teknologinya direkomendasi melalui networking untuk menjadi kepala IT. Itu kan tetap nggak mungkin terjadi. Itu yang tim kontra bisa jelaskan bahwa penggunaan networking ini masih rasional kok. Nggak bakal nggak bakal sampai melupakan standar-standar yang rasional atau
indikator-indikator yang wajib dilakukan gitu. Jadi networking ini hanya digunakan sebagai salah satu alat dalam rekrut karir, tapi bukan satu-satunya atau bukan yang paling penting seperti itu. Jadi ya boleh, sangat menarik idenya untuk menjelaskan bahwa networking itu digunakan secara rasional kok, bukan digunakan sebagai faktor yang paling besar dalam rekrut karir seseorang. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak untuk menambahkan pertanyaan sedikit mengenai kita berargumentasi bahwa ketika kita menghadapi sebuah mosi, maka kita akan mendefinisikan mosi tersebut, lalu akan memberikan status quo, lalu akan memberikan beberapa argumen. Nah, bagaimana Pak cara kita atau tips kita untuk bisa untuk bisa mempertahankan argumentasi kita agar argumentasi kita tersebut tidak gampang diserang oleh tim lawan? Izin arahannya. Terima kasih. Oke, jadi ini agak lebih umum ya, pertanyaannya tentang debat dulu. Kalau ini, kan aku lagi menjuri juga hari ini, selain ini. Nah, yang paling kita bahas itu ada, yang pertama orang pasti selalu mikir, oh siapa yang idenya lebih menarik, siapa idenya lebih pintar, tapi nggak harus sesulit itu, karena itu mungkin ada yang seri antara berbagai tim. Yang paling penting adalah memberikan elaborasi lengkap mungkin. Contohnya ini ya, untuk itu kan sudah ada link presentasinya. Ini coba aku share screen lagi untuk argumen yang networking ini. Nah, untuk argumen yang networking ini, nah, argumen pertama networking ini kan menjelaskan bahwa narasi networking berat bagi masyarakat. Argumen ini bisa aja dibawa di mana pendebatnya hanya bilang, oh networking itu susah, karena networking itu membuat orang capek. Sekian, dan dia besar-besarin terus, oh karena orang capek ini, karena capek itu. Kan bisa aja argumennya sebatas itu aja. Kalau gitu gampang direspon dong, bilang, oh networking bisa yang gampang-gampang aja kok. Tapi kalau bisa dielaborasikan dengan lebih banyak lagi, kayak pertama itu memberatkan orang, sudah ada tekanan lain, capek dengan ini. Kedua, walaupun mereka misalnya punya energi untuk lakukan, tetap ada keterbatasan ekonomi dan sosial, di mana kalau mereka nggak punya duit, nggak bisa keluar. Dan kedua, aspek sosial juga, apakah mereka bisa diterima oleh teman-teman kerjanya. Ketiga, walaupun mungkin mereka punya uang, mungkin bisa diterima oleh teman-teman kerjanya, kalau mereka ingin naik dalam karirnya, itu harus berdasarkan apa yang manajernya atau bosnya suka. Jadi bisa aja mereka punya uang yang cukup, tapi nggak mampu untuk ikut dengan standar yang dipakai oleh atasannya gitu. Jadi itu kan argumennya tetap satu aja, bahwa networking berat dilakukan bagi masyarakat. Tapi kalau elaborasinya bisa membahas banyak faktor, banyak skenario, banyak contoh, dan contohnya, by the way, jangan menggunakan contoh statistik, jangan menggunakan contoh riset. Contohnya harus kayak logika dan pengalaman pribadi. Jangan pakai contoh yang kayak statistik atau kayak gitu-gitu. Kalau kalian bisa menggambarkan argumennya dengan lebih banyak, itu satu, walaupun diserang lawan, tapi misalnya lawan hanya menyerang penjelasan pertama aja, belum menyerang penjelasan kedua dan ketiga, argumennya tetap dihitung berdiri kok. Karena jurinya bakal lihat, ya mungkin lawannya sudah kasih respon, tapi responnya baru ke satu skenario doang. Di skenario lain, argumen tim pro masih berdiri. Jadi responnya kurang cukup kayak gitu. Jadi saranku mungkin itu yang paling utama, yaitu jika kalian sudah kepikiran ide, jangan nyari ide lain lagi langsung, tapi stop aja dulu, gambarkan, oke, nanti ini akan berat bagi orang. Masalahnya berat dalam aspek 1, dalam aspek 2, ini akan susah dalam skenario 1, dalam skenario 2, kayak gitu. Jadi ini dengan gambaran yang lebih lengkap, jurinya lebih mungkin untuk diyakinkan dan menang-menangkan aja tim yang membawa argumen tersebut, biarpun sudah ada responnya, kayak gitu. Baik Pak, terima kasih atas arahannya. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya ada yang raise hand. Oke, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Dion yang sudah raise hand. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya dan penjelasan materinya. Kak, saya ingin bertanya, gimana cara kita untuk
menjustifikasi secara moral kasus-kasus yang berhubungan ketika membiarkan orang lain dalam bahaya. Karena kan kayak satu sisi itu adalah hak mereka untuk tidak memberikan bantuan, tapi kayak satu sisi itu kayak karena kita tidak membantu, orang lain itu dalam bahaya. Terima kasih, Kak. Oke, jadi ini ada aspek moral yang lain. Jadi kurang lebih selain hanya nggak membiarkan orang lain bahaya, mungkin aku lebih bold aja bilang mungkin bagaimana caranya kita mendukung orang yang membahayakan orang lain. Contohnya jika di debat kalian harus mendukung atau kayak mendukung seseorang yang misalnya rasis atau diskriminatif. Bagaimana caranya kalian bisa menjelaskan bahwa mereka itu nggak berhak dapat hukuman yang seberat mungkin, kan? Nah, yang aku bisa jelaskan ini beberapa hal. Pertama itu untuk menjustifikasi kenapa seseorang boleh melakukan hal yang jahat, bisa pertama jelaskan bahwa bukan mereka itu melakukan hal jahat bukan karena mereka ingin, tapi mereka terpaksa. Paksaan ini bisa berbagai bentuk. Kayak satu, misalnya tadi kan kemarin kan KDMI mosinya tentang membolehkan anak untuk menuntut orang tua untuk dalam basis apalagi istilahnya, indoktrinasi agama, kan? Jadi tim kontra harus menjelaskan kenapa anak walaupun didoktrin agama oleh orang tuanya nggak berhak untuk dihukum, kan? Nah, di sini yang bisa dijelaskan dua. Satu, kalau orang tuanya nggak bertujuan untuk mendoktrin anak seseorang, mungkin orang tuanya ini adalah seseorang yang dulu pas kecil juga didoktrin, sehingga mereka hanya tahu cara mengajar agama melalui doktrin ini. Jadi mereka bukan sengaja menyakiti anaknya, tapi mereka hanya tahu cara itu, nggak ada alternatif yang lainnya. Atau kedua, mereka juga melakukan doktrin atau membahayakan orang lain ini ya, dalam kasus ini anaknya, karena kalau mereka nggak lakukan ini, mereka yang kena jahat, mereka yang kena bahaya juga, atau mungkin anaknya yang kena bahaya. Contohnya seperti dalam itu gambarannya adalah kalau mereka orang tua ini nggak mendoktrin anaknya, mereka bakal dibenci oleh komunitasnya. Mereka mungkin dikritik oleh keluarga yang lainnya, yang semuanya mendukung indoktrinasi. Mereka mungkin bakal dikeluarkan dari diskusi atau perkumpulan keluarganya kalau anaknya nggak sampai didoktrin. Jadi ini juga untuk melindungi antara dirinya atau orang lain juga. Mungkin dalam kasus membiarkan bahaya, kalau contohnya kayak jika ada orang yang di tengah jalan, dan apakah kalian boleh nggak membantu mereka padahal ada mobil yang menuju ke mereka? Kalau kalian bilang, ya bagi orang yang harus membantu, nggak wajib dong mereka membantu kalau ujung-ujungnya mereka yang kena cedera juga. Kalau ada solusi di mana orang yang membantu harus mengorbankan dirinya, harus membuat diri mereka malah yang kena bahaya, itu sebenarnya nggak adil untuk menyuruh seseorang mengorbankan diri demi orang lain. Karena ya hidup orang lain, tapi kita juga punya hak untuk hidup kita sendiri. Jadi untuk membolehkan seseorang yang bahaya untuk tidak dibantu, itu dengan menjelaskan antara satu, karena ada resiko bahayanya kembali ke orang yang membantu, atau kedua, mungkin aja bisa semakin membahayakan orang yang butuh bantuan itu. Mungkin contohnya tadi di mosi yang politik kompromi. Alasan kenapa kita nggak boleh mendukung politik yang non-kompromi, yang mendukung kekerasan, karena jika minoritas mendukung politik kekerasan itu, minoritas bakal lebih diburu, lebih dicari, dan lebih disalah-salahkan dan menjadi korban yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi dalam beberapa kasus untuk diam-diam aja dan nggak membantu itu diperbolehkan juga karena resikonya terlalu tinggi ke individu atau malah ada resiko ke orang yang berusaha dibantu kayak gitu. Ya, jadi hanya karena ada seseorang dalam bahaya, satu, kita nggak punya tanggung jawab ke mereka, tanggung jawab kita tetap ke diri sendiri dulu. Dan kedua,
jika ada tanggung jawab ke orang lain, tetap harus perhatikan juga apakah solusi yang akan dilakukan itu betul-betul membantu atau tetap membahayakan orang lain juga, kayak gitu. Semoga itu bisa menjawab, atau kalau ada yang mau ditanya lagi, boleh. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Cukup Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Dion atas setiap pertanyaannya. Dan untuk peserta yang lain dipersilakan untuk bertanya tentang materi yang disampaikan tadi. Lalu aku ingin mengingatkan bahwa ada link absensi dan link evaluasi untuk para peserta dapat mengisinya. Di kolom chat sudah tertera. Terima kasih. Halo, saya izin ingin bertanya, Kak. Bang. Baiklah, terima kasih. Nama saya Vidya Kumala. Ini mungkin pembicaraannya mungkin sedikit umum. Baiklah, ini saya pribadi sedang akan mengikuti lomba debat yang akan datang, dan ini merupakan kali pertama saya untuk mengikuti lomba debat. Jadi terima kasih informasi hari ini, penjelasan hari ini benar-benar sangat membantu saya. Ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai posisi pembicara. Jadi kan di dalam debat itu ada pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara ketiga. Dengan masing-masing pembicara memiliki perannya masing-masing. Untuk pembicara ketiga, apakah ada tips saat pembicara ketiga melakukan clash atau tabrakan untuk antara tim kontra dengan tim pro? Apakah ada tips-tips yang bisa dilakukan oleh pembicara ketiga? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertama, kalau masih baru mulai debat, saran pertama aku itu untuk nyari banyak video-video seminar debat lainnya yang mengenai bentuk-bentuk dasar atau posisi-posisi umum dalam debat dan cara melakukan itu. Mungkin aja salah satu dari kelas-kelas MDF sebelumnya mungkin pernah lakukan. Tapi intinya untuk kalau pembicara ketiga masih pemula, saranku itu gak usah fokus ke clash atau poin bentrokan itu, karena sebenarnya itu kalau dijelasin pusing aja kalau di awalnya. Mending sebagai pembicara ketiga itu fokus ke membawa respon yang baru ke lawan. Sesimpel itu aja mungkin. Jadi kalau kalian menjadi pembicara ketiga, jangan berpikir terus-menerus untuk clash-nya gimana, tapi yang paling penting adalah gimana caranya bisa membawa respon baru ke lawan. Nah, respon baru itu adalah respon yang tidak menggunakan penjelasan yang sudah dipakai pembicara pertama dan keduanya kalian. Jadi kayak kalau kalian sudah jelaskan, oke, solusi ini nggak efektif karena biayanya tinggi. Solusi ini bakal kurang efisien karena biayanya tinggi, seperti itu. Kalau tim kontra memberikan respon, saat merespon balik, jangan jelaskan ulang lagi, oh karena ekonominya berat, karena faktor ekonominya susah. Mungkin ada faktor sosial, faktor politik, atau faktor lainnya yang membuat solusi yang tim kontra harus dukung itu berat atau nggak bisa dilakukan. Jadi mungkin secara umum saranku itu awalnya itu aja. Usahakan membawa banyak respon baru yang tidak menggunakan penjelasan dari pembicara pertama dan kedua. Untuk clashing-nya itu menurutku nggak sempat kalau mau dijelasin kayak hanya dalam pertanyaan atau jawaban. Aku sendiri nggak terlalu punya tips, tapi untuk awal-awal aku lebih saranin itu untuk fokus untuk mencari respon-respon yang baru ke lawan dan tidak menggunakan penjelasan yang sudah dipakai di pembicara pertama dan kedua. Baik Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, untuk Kamila sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan kembali? Mungkin dari Kak Viga sudah cukup kali, mungkin ya. Iya, sudah cukup. Terima kasih banyak Kak, Bang. Terima kasih kembali Kak.
Untuk teman-teman peserta lainnya, dipersilakan untuk bertanya kembali dan mengingatkan jangan lupa untuk mengisi link absensi dan feedback di kolom chat. Siap, izin bertanya kembali, moderator. Boleh? Boleh dipersilakan. Nah, ya sebelumnya mohon maaf bertanya kembali. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator dengan dengan Bapak pemateri. Mohon izin Bapak izin bertanya mengenai tips yang tadi disampaikan oleh peserta bahwa untuk menjadi pembicara ketiga itu harus memiliki pandangan yang baru. Nah, yang saya ingin tanyakan kembali di sini adalah dengan tidak membawakan argumen dari pembicara pertama dan kedua. Yang saya tanyakan dan saya ingin pastikan apakah berarti pembicara ketiga itu harus memiliki pandangan tersendiri ataupun argumen tersendiri untuk menyampaikan pandangan tersebut. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan saya di sini adalah lalu bagaimana untuk pembicara pertama dengan kedua? Apakah memiliki argumen yang khusus ataupun untuk mendefinisikan mosi tersebut apakah harus saling berkaitan atau bagaimana Pak izin arahannya? Oke, kalau singkatnya untuk itu, pertama pembicara ketiga bukan sampai membuat pandangan sendiri, tapi hanya membuat respon yang baru atau membahas aspek yang baru. Kayak contohnya yang tadi untuk argumen mengenai akses itu, pembicara ketiga nggak boleh tiba-tiba membahas apa itu melupakan ide akses ini atau mampu lakukan ini, tapi sekedar menambahkan aja. Oh, kalau pembicara pertama udah bahas ada keterbatasan energi, pembicara kedua udah bahas keterbatasan ekonomi dan sosial, pembicara ketiga bisa menambahkan aja argumen yang sama, argumen yang tujuannya sama, tapi prosesnya beda, faktor yang dibahas beda, gambaran atau skenario-nya beda, tapi idenya dan logikanya sama-sama aja kayak gitu. Jadi pembicara ketiga nggak sampai membuat pandangan sendiri, tapi membuat mungkin membawa aspek yang lain aja dari argumen yang sama. Itu pertama. Yang kedua, untuk dalam debat 3 lawan 3, pembicara pertama dan kedua itu boleh aja memiliki pandangan yang betul-betul beda, asalkan nggak saling bentrokan. Kayak jangan pembicara pertama mendukung, oh kita ingin mencari dampak positif kenaikan ekonomi yang tinggi. Pembicara kedua malah bilang, oh kita nggak mau ekonomi yang tinggi, kita mau sosial yang tinggi. Nggak boleh bentrokan sampai situ. Tapi kalau pembicara pertama bahas, oh solusi ini sangat bagus karena dampak positif ekonominya besar, ada A, B, C. Belum bahas sosialnya sama sekali. Pembicara keduanya bilang, oke, selain ekonomi, sosial juga bisa sangat memuaskan masyarakat karena 1, 2, 3. Jadi boleh memiliki pandangan sendiri yang betul-betul beda. Karena ya pembicara kedua memang memiliki kesempatan untuk membawa argumen yang betul-betul beda yang belum pernah disebut sama sekali. Jadi seperti itu. Kalau debatnya yang format BP yang 2 lawan 2 lawan 2 lawan 2, tim pembuka boleh pembicara pertama dan kedua boleh betul-betul bebas kayak tadi. Di pembicara penutup, pembicara keduanya harus ngikut apa ide yang sudah ada di pembicara pertama kayak gitu. Ya, jadi untuk singkatnya, pembicara ketiga jangan sampai pandangan sendiri, tapi mungkin respon yang baru, menggunakan logika yang mirip tapi gambaran yang beda. Kedua, untuk pembicara satu dan kedua, jika di debat 3 lawan 3, boleh aja beda sendiri pandangannya, idenya betul-betul beda, asalkan nggak saling bertentangan gitu. Ya, baik Pak, terima kasih atas arahannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Hari atas pertanyaannya. Dan mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir untuk kita semua, mengingat waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa sekali banyak pertanyaan yang datang. Terutama terima kasih untuk Kak Batara Mulia atas selaku pemateri pada hari ini. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Dalam hal ini dapat kita garis bawahi bahwa dalam tips memenangkan mosi moral dan etika, terutama kita dapat mengetahui dampak negatifnya dan solusi apa yang akan diselesaikannya dan alternatifnya. Setelah itu, aku juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Anissa selaku Ketua Advokasi dari tim MDF dan
Bang Hotma selaku Presiden MDF yang dapat hadir pada hari ini. Kami sangat terhormat dapat bergabung dan mendapatkan pengetahuan lebih lagi. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses. Sekian untuk acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada para peserta dan panitia. Dan diharapkan apa yang kita jalankan hari ini semoga dapat membantu teman-teman semua dalam hal keilmuan serta pengalaman. Semangat untuk semuanya.